Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin pemirsa dimanapun berada di Jakarta, seluruh Indonesia maupun di negara lain, baik yang langsung ikut saat kita tayang atau mengikuti di dalam YouTube-nya, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah menjaga kita sehingga kita tetap sehat, bersemangat, dan dapat melanjutkan kehidupan dengan baik di tengah-tengah pandemi yang terus melanda di seluruh dunia, termasuk di lingkungan kita. Namun, perlu kita ketahui bahwa saat ini kita tidak perlu merasa suasana mencekam seperti awal-awal pandemi. Kita ada di new normal, marilah kita kembalikan suasana hati kita dalam keadaan normal. Hanya yang perlu kita jaga adalah protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jauhkan dari kerumunan supaya kita tetap sehat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Hadirin sekalian, di berikut ini kita masih melanjutkan episode keempat ngopi bareng bersama Kak Dubes. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita harus buktikan benar-benar kita ngopi. Mana Kak Dubes? Gelasnya. Iya, ini kita ngopi. Ya, wih, jumbo. Ya. Kita ngopi bareng, tapi masih ngopi di rumah masing-masing. Nah, ini saya dapat teko dari Ustadz Fahmi Salim, luar biasa ini. Oh, ya, ya. Ya, orang dari Muhammadiyah dan dari Majelis Ulama. Hadirin sekalian, ngopi bareng sudah berlangsung beberapa bulan. Nanti ini akan 3 kali lagi menjelang Ramadan. Mungkin Ramadan kita stop. Setelah Ramadan kita akan lanjut kembali. Tapi yang jelas semakin ke ujung makin asik. Dan kadang-kadang kita bingung sesuatu yang tidak pernah kita duga dari Kak Dubes ini. Ternyata beliau mengalaminya yang luar biasa. Sesuai dengan judul hari ini, Jalan Perjuangan di Serikat Buruh Nasional dan Internasional. Kita mengenal secara umum Kak Dubes ini adalah aktivis organisasi Nahdlatul Ulama, terutama di IPNU. Kemudian beliau aktivis politik P3, 25 tahun di parlemen, dari era satu ke era yang lain. Tapi jarang kita dengar beliau itu ternyata aktivis di Serikat Buruh Indonesia, bukan, dan Serikat Buruh Internasional, bukan sebentar. Ternyata beliau lama di sana bertahun-tahun. Oh ya. Dari tahun 66 sampai 2005. Itu biar bisa kelihatan. Makan waktu yang sangat panjang sekali. Nanti kita akan mengetahui di awal-awal ini bagaimana tentang peranan Kak Dubes di Serikat Buruh ini. Kemudian orang jarang tahu apa itu Serikat Buruh itu, nanti kita belajar dari Kak Dubes. Karena kita tidak banyak tahu tentang itu, dan apa hubungannya antara kegiatan Kak Dubes sebagai aktivis NU dengan P3, di mana diantaranya ada Serikat Buruh Nasional dan Internasional. Kita pun bingung apa hubungannya Serikat Buruh ini dengan ormas Islam dan partai politik. Tapi inilah dia sosok Kak Dubes yang perlu kita ketahui. Nanti dari percakapan ini insya Allah kita bisa dapatkan apa benang merahnya antara ormas Islam Nahdlatul Ulama dengan P3, di mana tali penghubungnya adalah Serikat Buruh Nasional dan Internasional. Baiklah, supaya kita lebih cepat mendengarkan ini, kita akan undang Kak Dubes. Tapi nanti terakhir seperti biasa
kita akan mengundang beberapa tamu yang hadir untuk memberikan testimoni atau komentarnya tentang dialog hari ini, dan apa saja yang ingin dikatakan dipersilakan, dan mudah-mudahan itu akan menambah lengkapnya acara ini. Baiklah, Kak Dubes, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, Ustaz. Kak Dubes itu kok makin cerah aja kelihatannya, orang ketakutan pandemi, Kak Dubes tetap bersemangat. Ini ada kiatnya nih, apa ini kiatnya nih? Ya, kalau tetap harus bersemangat, Ustaz, kita harus punya harapan di masa depan. Harus ada harapan ke masa depan. Nah, harapan itu harus kita ikhtiarkan supaya lebih baik daripada dari hari ini. Nah, itu yang membuat cerah. Kalau bicara masa depan, biasanya harapan masa depan itu yang bicara anak muda. Ini Kak Dubes udah 80-an, masih bicara masa depan dan penuh harapan itu. Bagaimana itu ya? Oh, ini barangkali kiat-kiatnya, makanya terus muda. Harapan masa depan itu bukan saja untuk orang tua seperti saya ini, tetapi juga apa yang bisa saya tinggalkan kepada anak-anak muda sekarang untuk bisa melanjutkan apa yang saya perjuangkan oleh mereka. Nah, itu harapan juga itu, Ustaz. Karena begini, kalau di kalangan Islam itu ada pemahaman, seorang tua itu setelah meninggal itu hanya bisa sempurna kehidupannya di akhirat itu karena anak cucunya. Kalau anak cucunya tidak bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya, maka nanti akan berbeda. Lalu yang sudah meninggal itu, orang tua yang sudah meninggal itu tidak akan diketahui oleh orang, kecuali anak cucunya yang melanjutkan perjuangan kita. Nah, itulah harapan. Ya, jadi sesuai juga dengan hadis Nabi, jangan kau tinggalkan generasi yang lemah, katanya. Maka kita harus bangun. Ya, jadi Kak Dubes ingin meninggalkan saja generasi yang kuat. Jangan sampai generasi itu betul. Baik. Tidak sesuai dengan cita-cita orang tuanya. Jadi dia bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya. Ya. Kita dulu, Ustaz. Ini ada cucu saya ini dari Pekalongan. Siapa? Zakia. Zakia. Halo, Assalamualaikum, Zakia. Assalamualaikum, Zakia. Ya. Belum dibuka itu. Mohon maaf, baru pulang kuliah. Alhamdulillah. Ini cucu saya, Ustaz. Tapi berada di Pekalongan, seorang guru. Ya. Nanti kasih komentar ya di akhir dialog sama Kak Dubes. Kita baru mulai kok ya. Nanti di akhir ikut kasih komentar ya. Coba disimak perjalanan pembicaraan ini. Jadi kembali ke apa yang saya katakan tadi, bahwa kita tentu heran bertanya-tanya, Kak Dubes ini yang kita kenal sebagai aktivis organisasi Ormas Islam NU dan aktivis politikus P3. Tapi ternyata beliau lebih 40 tahun berkecimpung di dunia perburuhan, dunia serikat buruh nasional dan internasional. Ada apa dengan Kak Dubes dan bagaimana merangkai hubungan antara ormas dengan Orpol melalui serikat buruh ini? Nah, nanti kita selain pada episode ini, pada seri ini kita ingin mengetahui sepak terjang dan apa yang dikerjakan oleh Kak Dubes di serikat buruh. Nanti lanjutannya kita ingin tahu apa sih dunia serikat buruh itu sebenarnya. Orang kadang-kadang hanya mengira serikat buruh ini hanya orang-orang yang berjuang untuk menaikkan upah para buruh, kemudian mungkin untuk perlindungan tenaga kerja. Tapi sesungguhnya jauh lebih itu, banyak sekali ilmu, pengalaman, pergaulan didapatkan di serikat buruh ini. Nanti kita tanya Kak Dubes, tapi dalam kesempatan lain. Sekarang ini kita mau tahu apa yang beliau lakukan di dunia serikat buruh. Kak Dubes, kita kepingin tahu ini. Banyak masyarakat saya kira tidak tahu, ternyata Kak Dubes
aktivis di Serikat Buruh. Kalaupun ada yang tahu itu mungkin nggak sampai setengah lah, ada berapa persen saja. Tapi pada umumnya orang hanya tahu ini aktivis P3 dan aktivis ormas organisasi. Sekarang Kak Dubes, pertanyaan pertama, apa latar belakang Kak Dubes memasuki dunia perburuhan? Ya, baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada cucu saya ini yang ikut hadir. Ini saya akan mentransformasi pengalaman saya kepada cucu. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan nantinya. Karena ini perjuangan sepanjang hidup ini Ustadz. Perjuangan masa depan. Jadi ya harus ada yang meneruskan ini nanti. Tapi apakah sesuai apa tidak ini soal perjalanan berikutnya. Sebenarnya dunia saya itu di organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Seperti yang selama ini kita perbincangkan, mulai dari kepanduan Ansor, gerakan pemuda Ansor, kemudian Ikatan Pelajar NU, kemudian ke PMII, dan sampai kepada Partai Nahdlatul Ulama pada waktu itu, pada zaman Orde Lama, jadi Partai Nahdlatul Ulama. Karena di Partai Nahdlatul Ulama saya sudah menjadi biro kader Partai Nahdlatul Ulama. Nah, tetapi jangan lupa bahwa berbagai pergerakan kemasyarakatan itu bukan itu saja. Ada yang namanya Pertano, Persatuan Tani NU. Tapi ada juga namanya Sarbumusi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Ini yang mengorganisir kaum buruh Indonesia yang sesuai, yang setuju dengan program-program yang dibangun oleh Sarbumusi. Nah, saya bisa masuk ke situ, ke Sarbumusi ini awalnya seperti saya kemukakan bahwa saya waktu ada di Malang, saya sudah dekat dengan tokoh nasional yang namanya Kiai Haji Maskur, yang sekarang sudah almarhum. Dan ternyata beliau juga waktu selama di Jakarta, karena memang tinggalnya di Jakarta, tapi juga asalnya di Sari, Malang. Beliau ternyata juga ketua umum Sarbumusi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Dari beliaulah sebenarnya saya memperoleh di pendidikan dorongan untuk bisa bergabung bersama dengan Sarbumusi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, karena ketua umumnya Kiai Haji Maskur, kemudian ada pimpinan-pimpinan di bawahnya namanya Haji Murtaji Bisri, ada namanya Sutanto Martua Prasono, ada banyak beberapa lagi, dan saya diminta untuk bergabung di situ. Tapi posisi saya, Ustaz, bukan langsung punya daftar. Tahun berapa itu? Kenapa? Tahun berapa itu? Tahun 66. Jadi 66. saya berada di Malang itu tahun 66, selesai 1966. Iya, itu mulainya Saya ya. terakhir studi saya di Malang itu di kuliah. Mulainya diminta datang ke Jakarta untuk bergabung memimpin Sarbumusi itu sebenarnya. Oh, iya, iya. Saya baru pertama kali itu. Nah, apa amanat yang diberikan oleh ketua umum ini, oleh ketua umum Kiai Haji Maskur. Jadi pekerjaan-pekerjaan teknis itu mungkin tidak perlu kita ceritakan, tapi semangatnya. Jadi Kiai Haji Maskur itu mengatakan pada saya begini, orang Islam itu harus banyak memberikan sedekah kepada umat. Tapi sedekah itu tidak seperti yang dipahami oleh kalangan masyarakat selama ini. Apa yang dialami oleh masyarakat selama ini? Yang namanya orang Islam membantu orang miskin, itu memberikan uang, 10 rupiah, 20 rupiah, 50 rupiah begitu, atau memberikan sebungkus makanan, dan itu betul, tapi ini nilainya kurang tinggi. Nah, oleh karena itu saya minta untuk mempelajari tentang serikat buruh, bergabung di Sarbumusi, karena di Islam juga anjuran itu bisa dilipat gandakan lewat gerakan-gerakan serikat buruh.
Kenapa? Karena serikat buruh itu perlu ditolong, karena serikat buruh itu pada umumnya orang-orang yang kemampuan mungkin kemampuan profesionalnya masih rendah sehingga pendapatannya rendah, kemudian mereka perlu pertolongan. Bagaimana caranya menolong mereka? Dan itu yang diamanatkan, Ustaz. Itulah yang saya pelajari. Jadi seperti selama ini saya menjadi ikon saya, jika saya masuk sebuah organisasi, maka pertama saya harus berniat untuk belajar ketika masuk ke organisasi. Segala belajar, kemudian berniat juga mencari ilmu. Jadi bukan mencari gaji di situ. Tetapi ketika masuk dalam ruang itu, maka pada akhirnya datang untuk mendapatkan gaji, mendapatkan biaya-biaya untuk hidup, dan itu datang dengan sendirinya. Tapi bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah mencari ilmu dan pengalaman di tempat itu. Itulah sebenarnya awal saya mendapatkan amanat untuk masuk dalam satu musik. Sehingga selama 3 tahun saya menjadi ini, ada tamu saya yang satu lagi datang nih Pak Ustadz, Pak Chandra Mahlan. Assalamualaikum Pak Chandra Mahlan. Ini lagi sibuk mengatur. Pak Chandra Mahlan, selamat datang. Ya, baru nyambung. Saya teruskan. Ya. Jadi saya belajar serikat buruh itu hampir 3 tahun, Ustaz. Lewat sekretariat Sarbu Musi itu. Nah, pada sebuah kongres pada tahun 1969, kemudian saya terpilih sebagai wakil sekretaris jenderal Sarbu Musi. Nah, disitulah saya punya jabatan, Ustaz. Karena pada waktu itu masih zaman Orde Lama, jadi masih eranya Soekarno, maka pola organisasi kemasyarakatan itu mulai partai politik sampai ormas itu sangat variasi sekali. Pahamnya begini, partai politik itu mempunyai afiliasi organisasi badan otonom. Semua partai politik. Apakah itu partai NU, apa partai PNI, APNI, atau Masumi, atau PKI, begitu pada waktu itu PKI sebelum dibubarkan. Jadi mempunyai organisasi yang berafiliasi, termasuk NU itu mempunyai Serikat Buruh Muslimin Indonesia, namanya Sarbu Musi. Disitulah sebenarnya saya mulai masuk di lingkungan Serikat Buruh. Tetapi saya belajar sama 3 bulan, 3 tahun, kemudian saya dipilih dalam sebuah kongres menjadi wakil sekretaris jenderal Sarbu Musi. Nah, perjalanan inilah yang membuat. Kenapa, Ustaz? Tingkat pusat. Iya, tingkat pusat. Langsung. Tapi di Serikat Buruh ini, ya, karena saya langsung masuk ke pusat, ditarik di pusat. Biasanya kalau nanti dalam perjalanannya, nanti orang-orang yang dari perusahaan di Serikat Buruh, kalau dia punya kemampuan terus meningkat dari biasanya basis namanya itu kalau di perusahaan, kemudian ke atas menjadi di kabupaten, cabang, kalau di wilayah menjadi provinsi, kemudian menjadi pusat. Itu biasanya berjenjang. Tapi karena ini pertama kali kan, Sarbu Musi tahun 69 itu kongres pertama. Jadi sebelumnya belum pernah ada kongres, Ustaz. Oh. Ya. Jadi pemilihan pertama itu, tapi sudah pengurusnya sudah ada. Karena diangkat oleh Nahdlatul Ulama. Jadi pengurus Sarbu Musi yang pertama itu diangkat oleh Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, kemudian berjalan dari 66 sampai 69, kemudian ada kongres pertama. Kongres pertama itulah baru setelah mempunyai cabang, mempunyai wilayah, mempunyai basis di berbagai daerah Indonesia, di situ kemudian memilih pengurus secara demokratis dipilih oleh kalangan yang
menjadi anggota Sarbumusi. Jadi 69 itu bagi saya adalah pertama kali menjadi pengurus serikat buruh di Indonesia, tapi lewat Sarbumusi. Selain Sarbumusi banyak juga serikat buruh yang lain, dan itulah persaingan untuk menghadapi perjuangan di lingkungan serikat buruh. Jadi nanti di perusahaan itu ada banyak serikat buruh yang berbeda. Jadi tidak hanya satu. Nah, perjalanan inilah kemudian yang memberikan pelajaran kepada saya betapa niat baik masuk serikat buruh itu seperti yang selama ini selalu saya katakan. Jadi harus niat masuk serikat buruh itu berniat ibadah, itu yang pertama. Mengapa berniat ibadah? Karena kita ingin membantu kaum du'afa. Orang-orang buruh yang menjadi pekerja, menjadi buruh di perusahaan-perusahaan itu orang-orang yang secara ekonomi rendah, mungkin juga ilmu pengetahuannya rendah. Karena kalau orang pinter punya titel di perusahaan itu sudah jadi manajer, tidak menjadi buruh, menjadi pegawai perusahaan, tetapi gajinya tinggi, diberi pangkat. Tapi buruh ini SD tidak lulus, paling tinggi SMA begitu. Nah, orang-orang inilah sebenarnya diperlukan kehadiran serikat buruh untuk membantu para pekerja yang berada di perusahaan. Itu sebenarnya. Kak Dubes, saya nanya dulu ini. Tadi Kak Dubes kan prinsip dasarnya ingin membantu kaum yang lemah di serikat buruh ini. Tapi komunis pahamnya juga sangat kental sekali di lingkungan perburuhan ini, karena salah satu doktrin komunis itu membela orang yang lemah. Ini bagaimana Kak Dubes? Iya, itu bagian daripada pesaing kita, Ustaz. Jadi kemampuan kita menjelaskan kepada kaum buruh, apakah Anda mau masuk di serikat buruhnya komunis, namanya SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, itu komunis, atau akan masuk Sarbumusi. Nah, kemampuan untuk menjelaskan inilah yang dibutuhkan. Nah, kalau kita pendekatan keagamaan, ibadah. Jadi kalau kita bekerja di situ bukan untuk ikut memeras buruh, tapi untuk mensejahterakan buruh, meningkatkan kemampuan dia melakukan perundingan dengan pengusaha. Sementara pihak SOPSI temanya tidak itu, Ustaz. Kalau SOPSI itu temanya, SOPSI ini organisasi serikat buruh yang berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia. Jadi saya masih mengikuti perkembangan. SOPSI itu temanya adalah bagaimana mendekat upah sebanyak-banyaknya dengan bekerja sekecil-kecilnya. Oh. Itu kan melawan pengusaha. Kalau pengusaha mengatakan bekerja sebanyak-banyaknya dengan upah serendah-rendahnya, kan terus begitu. Kami datang tidak dengan tawaran itu. Ketika kami datang mengatakan bahwa perusahaan itu adalah sawah ladang kita, sawah ladang buruh kita. Oleh karena itu kita harus bekerja dengan baik dan kita harus meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu kalau punya penghasil keuntungan perusahaan itu, maka keuntungannya itu juga harus dibagi kepada kaum buruh. Nah, sering ada bonus-bonus itu ya, kayak Dubes. Ya, kemudian jadi bonus, menjadi kesejahteraan, menjadi untuk rekreasi, libur yang bisa diperbanyak, itu semua. Ya, perlindungan keselamatan kerja ya. Ya, perlindungan terhadap buruh. Jadi buruh itu harus dilindungi. Buruh dilindungi dari penindasan dari kalangan pengusaha. Lalu dilindungi untuk perlakuan terhadap buruh dari atasannya. Perlindungan buruh untuk kesejahteraannya. Itu yang harus jadi tema. Apa peran Kak Dubes sebagai wakil sekjen waktu itu? Pertama sekali bergabung di Serikat Buruh Nasional. Ya. Untuk pertama kali kita bagaimana memperbanyak perusahaan-perusahaan, buruh-buruh di perusahaan-perusahaan itu bergabung kepada Sarbumusi. Jadi namanya konsolidasi organisasi. Itu harus diperbanyak.
Jadi makin banyak buruh di perusahaan bergabung dengan Sarbonusi, maka kita makin banyak bisa melakukan sesuatu. Umpamanya begini, salah satu ini cara menarik kepada kaum buruh itu supaya menjadi anggota Sarbonusi. Kalau hari Jumat, Ustaz, buruh itu kadang-kadang untuk sholat Jumat saja tidak diberi kesempatan. Jadi Sarbonusi hadir di situ, jadi pembela. Harus perusahaan memberikan kesempatan libur 1 jam atau 2 jam pada hari Jumat untuk bisa sholat. Dulu di perusahaan-perusahaan itu tidak ada masjid, Ustaz. Ada tempat sholat, jangan-jangan tempat sholatnya itu atau musholanya itu ditaruh di belakang, dekat dapur, bahkan dekat WC. Di gudang-gudang, di tempat parkir. Tempat parkir begitu. Nah, Sarbonusi datang di situ, ini harus diperbaiki, dirubah, dibuka. Alhamdulillah terus berjalan, dan sekarang malah bukan saja tempat musola, tapi masjid-masjid sekarang di perusahaan dibangun. Nah, embrionya sebenarnya bukan saja dari kalangan Sarbonusi, ada organisasi serikat buruh yang lain seperti GASBI Indo juga berbicara seperti itu, beberapa organisasi yang lain juga begitu. Jadi pola perjuangan serikat buruh Sarbonusi pada saat itu bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan dan upah, tapi juga kesejahteraan batinnya. Bagaimana ibadah bisa diberikan, kemudian ketika hari libur keagamaan itu juga dia libur, ketika libur itu upahnya tetap dibayar. Ini bagian-bagian yang dilakukan oleh Sarbonusi, dan saya kira juga serikat buruh yang lain juga begitu. Nah, di situ termasuk mengadakan pengajian-pengajian di lingkungan buruh. Iya, itu juga ada ditawarkan. Jadi sebenarnya ada dakwah begitu. Karena di dakwah itu tetap temanya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan, bagaimana dia tidak mengambil barang-barang perusahaan untuk dibawa pulang, gampangnya tidak dicuri. Ini bagian ya. Nah, di sini kita masuk. Setelah ini berjalan, datanglah gelombang baru yang disebut pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru itu kemudian pada tahun 70 itu kemudian dicanangkan ketika Soeharto sudah menjadi pejabat presiden, melakukan perombakan-perombakan besar di bidang politik dengan seluruh kekuatan masyarakat yang disebut restrukturisasi kekuatan sosial politik. Nah, di sini kemudian partai politik yang Islam dikumpulkan menjadi Partai Persatuan, yang non-Islam masih menjadi PDI, kemudian ada Golkar, yang tadinya partai politiknya ada 9 tinggal 2, kemudian akhirnya pada zaman Orde Baru itu partai politik hanya ada 3, walaupun yang satu tidak mengaku sebagai partai politik, tapi yang politiknya cuma 2 gitu. Nah, di organisasi yang berafiliasi itu dilebur jadi 1. Pada tahun 70 itu, 70, 71 sampai 74 itu terjadi satu gerakan yang luar biasa di tingkat pusat, melakukan perundingan-perundingan antara kelompok-kelompok masyarakat yang dengan para penguasa Orde Baru. Partai politik dari 10 peserta pemilu itu dijadikan 3. Semua serikat buruh harus bubar, dirubah menjadi serikat buruh seluruh Indonesia, menjadi federasi serikat buruh seluruh Indonesia. Dari pemuda yang tadinya pemuda mahasiswa itu harus dirubah menjadi KNPI. Yang pelajar yang tadinya ada IPNU, ada GNSI, Gerakan Nasional Indonesia, itu pelajarnya PNI, itu semula akan dihapuskan, itu harus bubar. Tetapi tidak semudah itu. Seperti di IPNU juga melakukan perlawanan gitu.
Dan itu panjang sekali ceritanya. Pemuda dan mahasiswa itu juga mau dijadikan KNPI. Akhirnya kan tidak berhasil. Tetapi serikat buruh berhasil dijadikan satu. Petani dijadikan satu. Nelayan dijadikan satu. Padahal tadinya berbeda-beda. Nah, disinilah sejarah baru di lingkungan serikat buruh berkembang. Kemudian tadi kan wakil sekjen. Setelah digabung dengan Federasi Serikat Buruh Indonesia, jadi apa di sana? Ya, kemudian begini, struktur yang dibangun, pertama membangun federasi dulu. Serikat buruh di tingkat nasional itu dibubarkan, kemudian dibangun namanya Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, FBSI, Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Jadi Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Itu yang dibangun. Jadi pimpinan-pimpinan tingkat nasional seperti di tempat saya di Sarbu Musi itu ada 2 orang yang masuk ke pemimpinannya di sana. Satu namanya Pak Sutanto, sudah almarhum, menjadi salah seorang ketua di federasi. Kemudian ada namanya Tahir Ansah Karim, menjadi wakil sekjen di situ. Nah, federasi ini mempunyai organisasi lapangan pekerjaan, namanya SBLP, Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan. Buruh buruh pabrik rokok menjadi satu, menjadi SBLP, namanya SBRT. Nah, kebetulan saya di situ, saya mendapat jadi sekjen di situ, Ustaz. Mungkin satunya pada saat itu yang jadi sekjen dari luar Golkar. Dan semuanya diambil oleh Golkar. Nah, nanti saya kira Pak Chandra bisa cerita itu. Kemudian ada serikat buruh elektronik, ada serikat buruh pariwisata, macam-macam serikat buruh dibentuk, tapi itu menjadi namanya serikat buruh lapangan. Jadi yang lama itu hilang, berubah menjadi baru semua. Nah, saya pada saat itu kemudian saya masuk dalam serikat buruh lapangan pekerjaan namanya SBRT itu awalnya. Serikat buruh rokok tembakau. Kemudian belakangan berubah menjadi serikat buruh rokok, tembakau, dan pariwisata. Kemudian dirubah lagi menjadi serikat buruh rokok, tembakau, makanan, minuman. Jadi organisasi ini sudah hampir jadi, sudah mau bagus, hampir mau jalan, dibongkar. Nah, yang membongkar itu biasanya yang karena berafiliasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, lalu Menteri Tenaga Kerjanya yang punya ulah itu, merubah. Sehingga kekuatan serikat buruh yang sudah mulai mau mapan, dirubah lagi organisasinya, mulai lemah lagi. Terus begitu. Ini zaman Orde Baru. Jadi saya mengalami kehidupan serikat buruh bagaimana Orde Baru melemahkan organisasi. Dan ternyata sekarang juga masih terjadi itu, Ustaz. Jadi kenapa serikat buruh ini dilemahkan? Karena takut mengganggu eksistensi pemerintah. Ya, karena begini, karena serikat buruh itu di samping kuat secara nasional, dia punya kekuatan jaringan solidaritas internasional. Semua serikat buruh internasional itu mensupport ini. Lewat pendidikannya, diundang untuk belajar serikat buruh di negara-negara. Saya mungkin kalau saya hitung lebih dari 250 kali pendidikan selama saya jadi serikat buruh itu diundang ke luar negeri. Belajar tentang apa itu serikat buruh, siapa itu buruh, bagaimana cara mengatur upahnya, bagaimana tentang cara berunding antara buruh dengan pengusaha. Itu internasional itu memberikan fasilitas, diundang, dibiayai ke nasional atau datang juga ke Indonesia. Jadi sebenarnya serikat buruh ini, siapapun itu serikat buruh, ini sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa di samping kekuatan nasional, tapi juga kekuatan internasional. Salah satu contoh, Ustaz. Waktu saya jadi masih di Sarbu Musi, itu pabrik rokok Bentul, barangkali pernah dengar itu, pabrik rokok Bentul di Melang. Itu ada pemogokan
karena perundingan upah tidak selesai. Yang memimpin pemogokan itu adalah seorang ibu yang baru melahirkan. Kemudian oleh perusahaan, bukan dirunding dengan serikat buruhnya, bagaimana kau terjadi pemogokan. Tapi ibu yang memimpin pemogokan itu dilaporkan ke polisi, kemudian diadili. Jadi ibu yang memimpin pemogokan di Buntul itu kemudian diadili. Nah, karena ini sudah keluar dari pola kerja serikat buruh, Sargumusi kemudian melakukan pembicaraan dan organisasi internasional namanya ICFTU, jadi International Confederation of Free Trade Union. Saya laporkan ke sana bahwa ada ibu akan diadili karena pemogokan, karena pemogokan itu sah menurut aturan-aturan ILO. Kemudian saya laporkan juga ke ILO. Akhirnya berbagai telegram, surat datang ke pemerintah, datang ke pengadilan bahwa itu tidak melakukan pengadilan terhadap buruh yang melakukan pemogokan itu merupakan tindakan yang tidak sah, bertentangan dengan konvensi ILO. Akhirnya pengadilan membebaskan buruh yang diadili itu karena memimpin pemogokan. Ini saya alami itu, Ustaz. Saya mendampingi ibu yang sedang melahirkan. Dia di pengadilan itu dia sambil gendong anak itu, Ustaz. Kalau kasus Marsinah masih ingat Kak Dubes? Oh ya, anak itu sudah kasusnya zaman Orde Baru itu. Kalau yang saya ceritakan ini kasusnya Orde Lama. Marsinah saya tahu. Saya ke kuburannya, saya datang itu di Mojokerto apa di mana? Apa di Jombang. Ya, terus Kak Dubes itu kan nasional ya. Karena waktu kita terbatas masih banyak cerita. Kalau yang internasional Kak Dubes gimana pengalamannya? Ya. Oh, kalau internasional, kalau saya ceritakan itu tidak cukup 2 jam, Ustaz. Jadi begini, kita cerita dulu strukturnya, nanti cara kerjanya mungkin pada episode berikutnya, Ustaz. Oke. Jadi internasional itu organisasi buruh itu tergabung di dalam lembaga PBB. Namanya lembaga PBB itu ada bagian buruh yang namanya ILO. ILO, International Labour Organization. International Labour Organization ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia organisasi perburuan internasional. Jadi organisasi perburuan internasional ILO ini bagian daripada lembaga PBB. Kalau di kesehatan namanya WHO, kalau di perburuan namanya ILO. Nah, di ILO ini, Ustaz, ada namanya governing body. Di governing body ini isinya terdiri 3 partai, 3 pihak. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada dari buruh. Yang setiap saat kemudian dia membuat konvensi-konvensi atau peraturan-peraturan internasional tentang perburuhan. Nah, kalau kita berbicara itu ya. Ya, namanya tripartit. Governing body itu terdiri dari tripartit. Jadi dari wakil dari pengusaha sedunia, serikat buruh pemerintah sedunia. Nah, itu nanti dipilih berdasarkan kelompok itu. Pamannya di serikat buruh. Di governing body itu punya bagian 12 orang sedunia. Jadi serikat buruh itu di ILO itu diwakili oleh 12 orang. Nah, 12 orang ini dipilih oleh kalangan serikat buruh internasional. Kemudian pengusaha juga begitu. Dapat 12. Nah, ini juga diisi oleh pengusaha-pengusaha sedunia. Kemudian pemerintah itu dapat 50% dari 48 anggotanya itu jadi dapat 24. 24 ini diwakili biasanya itu menteri-menteri tenaga kerja dari seluruh dunia, tapi hanya 24 yang dipilih di antara mereka.
Nah, ini ILO ini di wewenangnya diantaranya membuat konvensi-konvensi, peraturan-peraturan yang membatasi perlakuan-perlakuan yang tidak benar terhadap buruh. Bagaimana tentang masa kerja umpamanya. Di ILO itu ada ketentuan, buruh bekerja itu dalam 1 minggu tidak boleh lebih dari 40 jam. Kalau lebih dari 40 jam itu maka kelebihannya itu tidak boleh juga dari 8 jam dalam seminggu. Nah, kalau ada kelebihannya dia harus dibayar lembur. Ini ada aturan-aturan dari internasional. Sehingga pemerintah-pemerintah di seluruh dunia yang telah melakukan rekomendasi itu oleh parlemen, maka dia tunduk pada peraturan ini. Nah, sehingga dengan demikian lalu perlakuan terhadap buruh yang tidak sesuai dengan ILO yang telah diratifikasi, maka ILO akan menegur pemerintah yang bersangkutan. Nah, di sini kekuatan Serikat Buruh Nasional berafiliasi dengan organisasi Serikat Buruh Internasional. Tetapi di Serikat Buruh itu sendiri di internasional ada 3. Satu yang terbesar namanya ICFTU, International Confederation of Free Trade Union. Kemudian ada International Christian Labor. Kemudian ada CT, umumnya ini negara-negara komunis. Dari 12 anggota itu, umumnya selama ini karena memang yang terkuat, yang terbesar adalah CFTU, mendapatkan 11 anggota, lalu satu dari CTU yang dari negara-negara komunis cuma dapat 1, yang Kristen tidak dapat. Tapi sebagai peninjau itu bisa persoalan lain. Gitu. Nah, di sini kemudian ILO ini berkoordinasi dengan federasi-federasi dengan serikat buruh yang tingkat buruh ini, dengan serikat buruh yang federasi serikat buruh yang berada di negara-negara anggota PBB. Kemudian juga ada yang serikat buruh dari negara-negara komunis juga berafiliasi, yang federasinya dengan negara itu juga dibantu. Ini menjadi kekuatan, Ustaz. Jadi kalau terjadi masalah kecil di satu perusahaan yang melanggar konvensi ILO, kita bisa lapor ke ILO. ILO yang akan marah kepada pemerintah. Dan itu kadang-kadang bisa jadi kasus internasional ya, walaupun ada terjadi di satu tempat. Betul. Ya, tergantung kepada hubungan kita dengan internasional itu. Oleh karena itu kita tidak boleh meninggalkan jaringan ini. Dan itulah kekuatan serikat buruh sebenarnya. Oke, saya tanya dulu, Kak Dubes. Kehebatan serikat buruh ini lagi sering terlihat orang-orang serikat buruh itu tampil sebagai pemimpin utama, ada yang jadi perdana menteri dan sebagainya. Kalau Kak Dubes, ada nggak pengaruh dari serikat buruh Kak Dubes di MPR, di DPR itu enggak? Nah, ini beda. Nah, jadi begini, di beberapa negara saya ceritakan pernah Australia itu ada namanya serikat buruh, jadi Australian Trade Union Congress. Tapi di Australia juga ada partai buruh. Nah, serikat buruh ini berafiliasi dengan partai buruh yang Australia dan ada beberapa negara lain. Nah, ketika terjadi pemilihan umum, maka partai buruh itu melakukan kerjasama dengan serikat buruh Australia untuk mendapatkan dukungan. Nah, itu jadi kalau partai buruh itu kepingin didukung oleh serikat buruh, maka policy apa, kebijakan apa yang akan diberikan kalau dia menang, yang didukung itu terhadap kepentingan serikat buruh. Itu ada bargaining. Kalau di Indonesia nggak ada ya partai serikat buruh yang mempengaruhi politik, nggak ada ya? Oh, ada. Di Amerika umpamanya, Amerika itu serikat buruhnya itu termasuk yang paling kuat. Di Indonesia maksud saya. Oh, kalau di Indonesia terbalik.
Partai politik yang mempengaruhi serikat buruh. Jadi serikat buruhnya itu, oleh karena itu pengurusnya itu dikendalikan. Oh, tapi ada juga kekuatan serikat buruh di Indonesia. Ada hari libur nasionalnya. Betul, ada hari libur nasional, akhirnya FBSI itu dulu. Tapi sekarang sudah agak mulai hilang, kemudian yang hari buruh nasional tetap yang dipakai adalah menjadi hari buruh internasional tanggal 1 Mei. Jadi kalau serikat buruhnya itu kuat dan kemudian demokrasinya di negara itu kuat, apakah partai buruh atau partai yang lain, dia akan melakukan kerjasama dengan serikat buruh. Jadi saling menopang. Di Indonesia lain, serikat buruhnya. Lech Wałęsa dari Polandia jadi Perdana Menteri ya? Ya, jadi presiden. Presiden. Itu begini, Polandia itu dulunya kan serikat buruhnya itu termasuk komunis. Setelah berubah jadi demokrasi, maka ketua serikat buruh di Kota Gadang di pelabuhan namanya Lech Wałęsa. Nah, namanya Lech Wałęsa itu ketua serikat buruh di Gadang. Dia kepilih menjadi presiden Polandia. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan orang ini kan. Pada waktu ada Kongres SSTU di Oslo, di Norway, saya kemudian jadi utusan dari Indonesia. Saya bertemu dan saya alhamdulillah saya saling bertukar souvenir, bertukar sama yang dari Singapura, yang jadi Perdana Menteri Singapura pun pernah ketemu kayak dubesnya. Bukan itu saja, di Singapura kemudian Perdana Menteri Spanyol yang tadinya jadi ketua panitia Kongres SSTU, saya juga kenal. Yang dari Australia itu namanya Perdana Menteri, yang dari Partai Buruh namanya Bob Hawke itu, saya juga kenal. Dan bahkan karena perkenalan ini, kemudian sebenarnya Bob Hawke itu sudah memberikan sinyal ada kerjasama serikat buruh Indonesia dengan serikat buruh Australia. Dan seluruhnya akan dibiayai Australia. Saya sudah dikirim selama 3 minggu ke sana 3 orang, termasuk saya, untuk mempelajari apa yang akan dikerjakan di sini. Itu sudah dimulai, Ustaz. Sudah mulai, saya buka kantor yang di YTKI, ya saya pernah kerja di Indonesia, itu sudah ada ruangan, sudah bekerja di sana beberapa bulan. Ternyata sesudah itu serikat buruhnya kalah. Partai buruhnya kalah. Sehingga perdananya ganti. Karena perdananya ganti polisinya. Jadi pengalaman saya ini saya kira banyak yang saya dapat dari organisasi internasional. Dan ini jaringan itu. Kayak Dubes kan dapat pesan itu dari Kiai Maskur ya. Kalau Kiai Dubes mau membela orang lemah, masuklah serikat buruh. Di mana letaknya pembelaan orang lemah itu di serikat buruh, dan itu merupakan amal jariah yang paling baik ketimbang daripada menyumbang uang, itu bagaimana maksudnya? Itu luar biasa, Ustaz. Begini, di perusahaan, bisa di perusahaan atau sejumlah perusahaan yang sama di provinsi atau secara nasional, itu ada namanya PKB, Perjanjian Kerja Bersama dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya CBA, Bargaining Collective Agreement, CBA, ada yang begitu. Ada yang namanya CLA, Collective Labor Agreement. Nah, perundingan antara buruh dengan pengusaha ini berbicara tentang kenaikan upah, tentang kesejahteraan, tentang berbagai fasilitas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, contoh saja, ketika mungkin Pak Chandra Mahlan yang sahabat kita ini juga tahu, ketika saya di SBRT itu, Serikat Buruh Rokok Tembakau itu namanya pabrik rokok tembakau yang pakai kretek itu, pakai cengkeh, itu buruhnya dulunya 625.000 Ustaz. PKB-nya itu terdiri gudang garam, jarum, Bentul, kemudian BAT, dan banyak perusahaan lagi yang lain. Itu perundingannya saya jadikan satu secara nasional.
buruhnya jumlahnya 625.000. Hitungannya begini, bagaimana cara menaikkan pendapatan buruh dari hasil pekerjaannya. Hitungannya itu kalau di pabrik rokok kretek itu, setiap 1.000 batang, sebutlah orang yang melinting rokok itu 1.000 batang, itu biayanya apa, upahnya Rp10.000. Nah, bagaimana saya berusaha untuk menaikkan dari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Dan ini berhasil, Ustaz. Jadi kalau dari 1.000 batang, dari 10.000 menjadi 15.000, menjadi kenaikan 5.000 per hari. Sementara dia dalam sehari itu dapat 3.000, berarti dia akan mendapatkan tambahan upah 15.000 dalam satu hari. Yang mestinya cuma 3. Nggak malah perusahaan, kan dia harus mengeluarkan banyak uang gara-gara perjuangan itu. Ya, kan kita sudah berhitung berapa jumlah keuntungan perusahaan, berapa aset itu perusahaan. Oh, itu bisa dibaca ya, terbuka, transparan. Terbuka, karena itu ada ketentuan memang kalau akan berunding itu perusahaan harus neracanya itu harus dibuka kepada. Kalau itu tidak bisa dibuka, maka kita bisa adukan ke pengadilan. Itu mekanismenya begitu, Ustaz. Jadi tidak bisa, ini perusahaan saya, kau tidak bisa ikut campur. Kayak itu kalau dilapor, kalau sampai terjadi konflik, sampai masuk pengadilan, kita lapor ke internasional, ILO akan turun tangan. Oh, itu kekuatannya. Nah, ini. Jadi serikat buruh ini punya kekuatan didukung oleh peraturannya ya? Ya, jadi oleh karena itu peraturan-peraturan yang ada di Indonesia tentang serikat buruh, tentang buruh, itu harus sesuai dengan minimal sama dengan internasional. Jadi konvensi-konvensi yang dibuat oleh ILO. Tapi kalau lebih dari itu dipersilahkan. Ada perusahaan-perusahaan yang menawarkan lebih daripada ketentuan minimum, termasuk upah. Oke, saya nanya peraturan kayak Dubes. Kalau sudah ditetapkan upah minimum, ternyata perusahaan itu menggaji di bawah upah minimum, itu bagaimana perjuangan serikat buruh? Ya, tentu serikat buruh harus menuntut memenuhi kebutuhan itu. Karena kalau sudah menjadi isi perundingan PKB namanya, jadi perjanjian kerjasama sudah masuk dalam perjanjian kerja bersama itu, maka ini pada dasarnya menjadi undang-undang di perusahaan itu. Kalau dia tidak memenuhi ketentuan undang-undang di perusahaan yang sudah disepakati bersama, maka dia bisa dituntut ke pengadilan. Di pengadilan itu berbicara. Tentu ada mekanisme. Setelah kita berunding dari bipartit antara perusahaan dan serikat buruh, kalau tidak berhasil kemudian masuk ke perantaraan. Perantaraan itu dari tempat kerja pihak ketiga. Jadi tripartit. Ada perundingan tripartit. Nah, tripartit ini kemudian juga tidak berhasil, kita bawa ke pengadilan. Nah, alhamdulillah selama saya menjadi serikat buruh, saya 8 tahun berada di P4P, Ustaz. P4P itu perselisihan perburuhan tingkat pusat. Jadi, badan arbitrasinya itu? Ya, ada arbitrasinya itu. Jadi kalau sudah masuk ke sana, ke pengadilan itu, apa keputusannya harus ditaati. Kalau tidak terkena penalti. Tapi itu kan sifatnya masih arbitrasi, penengah, bukan pengadilan negeri. Pada awalnya seperti itu. Yang namanya P4P itu sebenarnya pada dasarnya sudah pengadilan buruh. Itu ketentuan undang-undang. Jadi ada undang-undang itu, bukan kemauan kita. Tetapi belakangan sekarang dan tentu sekarang P4P itu sudah berubah menjadi hakim agung. Jadi menjadi bagian daripada Mahkamah Agung sekarang. Karena ada undang-undangnya yang diperbaiki. Memang karena namanya dulu panitia penyelesaian perselisihan perburuhan tingkat pusat, maka itu karena disebut panitia, maka kekuatan hukumnya tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, pada zaman reformasi, undang-undang itu diperbaiki, kemudian
menjadi hakim agung, tetapi administrasinya berada di Mahkamah Agung. Jadi Jadi sekarang ada keputusan hukum itu ya? sama dengan Mahkamah Agung yang lain, termasuk kriminal atau apa itu sama dengan itu. Jadi sekarang ini kita punya hakim agung yang datang dari serikat buruh. Tetapi itu lewat seleksi yang sangat ketat, tentu harus tahu tentang masalah-masalah hukum perburuhan. Jadi Kak Dubes, kekuatan serikat buruh di Indonesia kelihatannya beda ya dengan beberapa serikat buruh di luar negeri. Kalau di Indonesia dia hanya sebagai badan organisasi pembela buruh saja, tapi dia tidak menjadi kekuatan politik yang mempengaruhi satu negara atau mengambil alih kekuasaan, nggak bisa gitu, nggak gitu ya? Ya, itu sebuah proses saya kira, Ustaz. Pada satu saat sebenarnya harus sampai ke sana. Karena sekarang ini kekuatan-kekuatan politik nasional itu masih membutuhkan serikat buruh sebagai pendukung. Yang tidak mendukung kekuatan politik, maka ini dilemahkan. Itu salah satu kesalahan. Nah, oleh karena itu persatuan dari buruh dan serikat buruh itu harus kuat. Nah, seperti pada partai politik yang lain, itu kadang-kadang dipecah belah itu sangat mudah di Indonesia ini. Jadi memang diperlukan waktu atas kesungguhan daripada pemimpin buruh, baik yang datang dari perusahaan maupun yang datang dari luar perusahaan, untuk bisa memimpin buruh secara nasional. Karena nanti pada satu saat presiden itu bisa diusulkan dari serikat buruh, Ustaz. Saya punya pengalaman. Saya waktu di Jenewa selama 3 bulan, saya bertemu dengan utusan presiden serikat buruh New Zealand. Ternyata sejarahnya dia asalnya dari supir bis di New Zealand itu. Kemudian jadi presiden serikat buruh, kemudian dia berkolaborasi dengan internasional. Dia pulang dalam pemilihan umum, dia terpilih menjadi presiden New Zealand dari serikat buruh, asalnya supir bis. Sama seperti Lech Walesa yang dari Polandia, asalnya dia ketua buruh, basis di Pelabuhan Gadang. Kemudian dia karena memang pintar, memang punya pengaruh, dia kemudian mencalonkan jadi presiden Polandia. Terpilih presiden Polandia pertama setelah demokrasi datang dari buruh. Saatnya nanti Indonesia akan seperti itu. Tapi undang-undang pemilihan tentang presiden harus dibuka dulu, begitu. Ini kan masih ada barrier, ada pagar yang membuat serikat buruh tergantung kepada organisasi politik yang berkuasa di pemerintahan. Oke, pertanyaan lain Kak Dubes. Buruh ini kan di bawah perusahaan, kemudian dia punya kekuatan dari serikat buruh, organisasi serikat buruh. Kalau masyarakat lain mau melakukan hubungan ke buruh, melalui apa dia supaya bisa terkoneksi? Ya, bisa kalau mulai struktur, pahamnya begini. Majelis Ulama ingin memberikan dakwah di perusahaan, umpamanya. Dia bisa bekerja sama dengan serikat buruh di tempat. Oh, bisa. Kalau mau lebih luas, itu hanya kalau sudah ada kesepakatan, itu hanya untuk di satu perusahaan. Tapi kalau nanti di luar satu kabupaten, maka Majelis Ulama bisa bekerja sama dengan serikat buruh tingkat kabupaten. Atau kalau suatu provinsi bisa bekerja sama dengan serikat buruh tingkat provinsi. Mereka yang akan mengatur ke bawah, tetapi isinya kita yang akan masuk. Senasional juga begitu. Jadi umpamanya nanti Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Federasi Buruh Seluruh Indonesia, dakwahnya serahkan kepada Majelis Ulama, gitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Secara nasional boleh, ya kan? Itu lebih bagus kalau dari Majelis. Karena selama ini kan kelihatannya serikat buruh-buruh ini terpisah dengan masyarakat umum. Mereka hanya jadi pekerja di satu perusahaan aja, tidak terintegrasi dengan masyarakat yang lain. Paling-paling dia berhubungan dengan serikat buruhnya aja. Nanti kalau dengan cara ini bisa masyarakat melakukan hubungan dengan buruh-buruh itu melalui serikat buruhnya. Nanti buruh ini bisa juga terinteraksi dengan
masyarakat yang lain. Kasihan kalau dia cuma hidup kerja makan, dia tidak terkoneksi dengan dunia lain. Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau kebutuhan memang menjadi tuntutan daripada pihak buruh, dia bicara dengan pimpinan di tingkat perusahaan, atau di tingkat perusahaan bicara dengan pimpinan tingkat kabupaten, provinsi, atau di pusat, kemudian di pusat mencari mitra kerja untuk melakukan kerjasama. Sebenarnya itu hanya terbuka. Pertanyaan terakhir, karena waktu kita sudah sampai hampir 55 menit, nggak terasa kayak Dubes. Pertanyaan terakhir ini, bagaimana beda serikat buruh, buruh di dalam negeri dengan buruh migran? Ada bedanya ya kayak Dubes ya penanganannya? Ya, nah buruh migran itu ada organisasinya sendiri, Ustaz. Jadi buruh migran punya pengurus sendiri, namanya Serikat Buruh Migran, memang ada. Dia yang mengatur, dia yang memberikan perlindungan, memberikan pengawasan, kalau ada pengaduan dia yang melakukan pembelaan. Kalau memang harus berbicara dengan negara, dia yang mewakili Serikat Buruh Migran. Jadi ada organisasinya sendiri buruh migran. Pelaut juga ada organisasinya sendiri. Jadi setiap lapangan pekerjaan itu ada organisasi Serikat Buruhnya sendiri. Oh, lapangan pekerjaan dan setiap wilayah kerja ya, dalam negeri dan luar negeri ada sendiri-sendiri ya. Sendiri, namanya pelaut, Ustaz ya. Kalau anak muda Indonesia mau masuk jadi buruh di kapal, maka dia harus bergabung dengan KPI namanya, Kesatuan Pelaut Indonesia. Nah, KPI ini punya jaringan internasional dengan KPI-KPI di negara-negara lain. Nah, kalau ada buruh Indonesia yang diperlakukan tidak benar oleh kapal dari Italia umpamanya, Serikat KPI Indonesia itu bisa cukup bicara dengan Kesatuan Pelaut yang ada di Italia. Dia yang akan membantu bangsa Indonesia yang jadi buruh di situ diperlakukan tidak benar. Dia yang akan bisa berbicara. Jaringan dari segi politik, dari segi kesejahteraan, dari segi organisasi, itu internasional itu sangat kuat. Dan ini bukan saja soal itu, tentang pengetahuan. Dan alhamdulillah saya juga mendapat kesempatan untuk dapat beasiswa kuliah di Filipina selama 2 tahun. Juga jadi kayak Dubes di Serikat Buruh ini banyak yang bisa dapati. Pertama, bisa mendapatkan pergaulan. Yang kedua, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, punya kekuatan di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian alat untuk membela orang-orang lemah. Apalagi kira-kira kayak Dubes? Ya, jadi Serikat Buruh menjadi kekuatan politik juga. Nah, ini ditakuti oleh Indonesia. Serikat Buruh tidak berkuat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu KLB. Dipecah. Di KLB kan nanti. Ya namanya bukan KLB, tapi dipecah itu maksudnya kan memecah kekuatan itu. Oke, Kak Dubes, sudah sampai waktunya kita kepingin menyapa teman-teman kita yang hadir di sini. Mereka juga kepingin berkomunikasi dengan Kak Dubes, atau apakah mereka ingin memberikan testimoni atau menanggapi pembicaraan kita atau yang lain-lain. Kita mau undang. Menurut Kak Dubes ini di antara tamu siapa yang kita minta duluan nih? Ya, yang tampil aja, mungkin yang nanti yang lewat YouTube dan Facebook dia akan berbicara sendiri di sana. Nanti saya jawab kemudian. Yang ada di sini Pak Chandra Mahlan ini. Pak Chandra Mahlan ini orang Serikat Buruh juga nih, Ustaz. Oh iya, silakan Pak. Kira-kira apa yang mau sampaikan 2-3 menit? Silakan Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama tentu kesan kepada Pak Tosari. Saya kenal beliau pada tahun 75. Ketika itu beliau pertama aktif sebagai tim pembentukan basis SBLB dengan didanain oleh pemerintah. Jadi ketika peralihan dari Serikat Buruh Lama
ke zaman SPSI itu jumlah serikatnya masih kecil. Kemudian saya mengenal Pak Tosari sebagai pengurus serikat, sekretaris sekjen dari pimpinan pusat Serikat Buruh Rokok dan Tembakau. Dan saya agak lebih spesifik mengenal beliau sebagai tim pendidikan dari Dewan Pimpinan Pusat EBSI. Pak Munim, jadi ketika pada waktu itu serikat itu masih kecil, lewat pembentukan itu tadi terbentuklah ribuan serikat buruh di zaman EBSI. Nah, serikat buruh yang terbentuk ini kemudian dididik oleh salah satu pendidiknya adalah Pak Tosari. Nah, tetapi menyangkut persoalan di EBSI sebagaimana diceritakan Pak Tosari tadi, modelnya top down. Perangkatnya dibentuk dari atas ke bawah. Yang nggak Golkar nggak bisa duduk sebagai pimpinan. Pak Tosari itu kebetulan miracle aja bisa jadi sekjen di pimpinan pusat SBRT gitu ya. Nah, kemudian perannya hanya dibatasi untuk urusan sosial ekonomi, nggak bisa bicara, dan yang kemudian dilarang melakukan pemogokan. Ya. Nah, jadi apa yang kira-kira bisa dilakukan pada waktu itu, istilah kami union density, jumlah pekerja yang terorganisir di dalam serikat buruh masih lebih rendah. Kita hingga saat sekarang ini belum mencapai 5% dari jumlah pekerja. Bandingkan dengan negara-negara Skandinavia, mereka bisa mencapai di atas 50%. Karena itu bargaining posisi mereka kuat. Nah, pekerjaan pada waktu itu, Pak Tosari, saya mengorganisir perusahaan-perusahaan agar mau membentuk serikat buruh. Serikat buruh yang lahir, kemudian kita didik. Pada waktu itu dana dari lembaga-lembaga internasional itu cukup banyak, gitu ya. Hasil daripada pendidikan yang kami lakukan, memintarkan mereka untuk melakukan negosiasi. Apa yang mereka negosiasikan? Yang pertama, agar peraturan perundangan kita bisa berjalan di perusahaan. Tapi itu sebatas baru jaring pengaman. Jadi bagaimana hukum perburuhan kita berjalan. Negosiasi diarahkan ke sana. Baru pada tahap yang kedua, di dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan, sebagaimana yang dikatakan Pak Tosari tadi, kita mendorong mereka untuk membuat perjanjian kerja bersama. Tadi yang dalam bahasa Inggrisnya collective labor agreement. Nah, tahap yang pertama mengorganisir, tahap yang kedua mendidik, dan tahap yang ketiga melakukan proses negosiasi agar peraturan perundangan itu bisa berjalan dan meningkatkan. Jadi misalkan bicara peraturan perundangan, katakan kita memperjuangkan THR agar berjalan. Tapi lewat PKB kita memperjuangkan lagi ada bingkisan lebaran. Jadi di luar THR yang 1 bulan ada pula yang mic-nya dihidupkan ya. Oke, Pak. Tentu hal-hal yang kayak gini tidak disukai oleh pengusaha. Dan kemudian pada dasarnya perusahaan itu nggak suka sama serikat buruh. Serikat buruh dianggap hantu. Ya. Jadi di dalam kaitan ini saya lebih kenal Pak Tosari. Saya tidak kenal beliau di zaman Sarbu Musi yang beliau ceritakan tadi. Saya cuma kenal beliau di zaman di era EBSI. Saya mengulas sedikit. Ada perubahan nama dari EBSI menjadi SPSI. Perubahan itu terjadi ya dimulai dengan tahun 82. Ada Menteri Tenaga Kerja namanya Sudomo. Dia ini alergi terhadap istilah-istilah buruh. Pada waktu itu FBSI adalah Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Dia nggak kepengen. Di samping itu dirasakan oleh beliau
kok kayaknya makin lama makin sulit dikontrol ini. Padahal ini lembaga bentukan pemerintah. Zamannya Ali Murtopo yang diceritain Pak Tosari itu tadi, gitu ya. Tapi kemudian dianggap lost control, gitu ya. Nah, mereka bentuklah, rubah yang tadinya berdasarkan serikat buruh lapangan pekerjaan, dirubah sama mereka namanya model junitaris. Seluruh serikat yang ada di Jakarta namanya SPSI. Kalau dulu ada serikat buruh rokok tembakau kuat di Jawa Tengah sama di Jawa Timur. Saya sendiri berasal dari serikat buruh logam dan keramik, gitu ya. Nah, kemudian ini periodenya terjadi pada tahun 85. Setelah itu saya agak jarang melihat Pak Tosari. Saya ketemu lagi pada beliau di tahun 94, gitu ya. Kebetulan kami sama-sama dikirim ke luar negeri. Pak Tosari dikirim ke Manila, ikut program namanya Economic for Trade Union. Saya ikut program tentang women. Nah, ini ada kaitan kemudian kepada peran Pak Tosari juga di dalam lembaga koperasi. Jadi kita memperkuat pekerja tidak hanya lewat jalur serikat buruh, tetapi juga lewat koperasi buruh, gitu ya. Jadi kita coba melakukan dua pendekatan ini sekaligus dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan. Tapi ketika kita cerita FBSI dan SPSI, tolong diingat, ini era single union. Tidak boleh ada serikat lain selain FBSI dan SPSI. Tahun 98, Soeharto jatuh. Nggak lama kemudian, saya nggak tahu, di zamannya Pak Habibie, tiba-tiba meratifikasi konvensi ILO nomor 87. Berubahlah yang tadinya single union menjadi multi union, gitu ya. Antara lain Sarbu Musi terbentuk kembali, gitu ya. Tetapi tentu tidak sekuat yang di zaman yang diceritain Pak Tosari tadi. Sekarang ini federasi-federasi itu ada 120, tetapi union density di bawah. Sebagai gambaran, katakanlah kalau kita mengatakan jumlah pekerja tetap itu 50 juta, jumlah pekerja yang terorganisir di serikat menurut data dari Depnaker itu baru 2.700.000. Jadi cuma 2,7%. Padahal itu termasuk yang perusahaan-perusahaan BUMN. Pak Munim, tolong diingat, di zaman yang diceritain Pak Tosari di era Orde Lama, pegawai negeri dan pegawai BUMN, BUMD adalah juga anggota dari serikat buruh. Tapi tahun 69, sejak tahun 69 mereka tidak boleh masuk jadi anggota serikat buruh. Mereka dikandangkan di namanya Korps Pegawai Republik Indonesia. Jadi itu bukan serikat buruh. Jadi kita mengenal ada istilah asosiasi dan ada istilah serikat buruh. Kalau serikat dia mesti bisa berunding. Kalau asosiasi dia tidak bisa berunding dengan penguasa, gitu ya. Nah, sekarang saya kira dalam kesempatan yang terbatas ini, mari kita melihat ke depan. Union density kita masih rendah. Persoalan tambah banyak. Tadi Pak Munim menyinggung soal migrant workers. Di era Soeharto, kita itu mengirim orang keluar. Sampai di awal daripada era reformasi. Tapi 5 tahun terakhir, kita juga penerima jumlah pekerja asing dalam jumlah cukup banyak. Untuk jenis-jenis pekerjaan yang sebetulnya bisa dilakukan oleh orang dalam, gitu ya. Itu di dalam kaitan yang migrant workers. Kalau zamannya Soeharto kita hanya mendatangkan ekspatriat, orang-orang pada level manajer yang datang kemari. Kita lebih banyak keluar, gitu ya. Nah, menyangkut soal bargaining posisi. Ya, union density-nya rendah, jumlah federasi ada, nanti Pak Tosari
boleh ditanyakan pendapatnya, ada 15 konfederasi nasional. Oke, kayaknya ada gangguan gitu ya. Ya. Bisa didengar, Pak? Assalamualaikum. Masih, udah bagus. Oke. Padahal di tingkat internasional, tadi Pak Tosari mengatakan, dulu itu ada ICFTU, ada World Confederation of Labor. Dua organisasi ini kemudian bergabung mengganti nama menjadi ITUC. Ya. Jadi kalau di Barat, mereka lemah, mereka melakukan merger untuk memperkuat. Tapi kalau kita di sini membelah diri gitu ya. Jadi SPSI yang tadinya lumayan besar di era akhir Soeharto sekarang berkeping-keping menjadi apa? Jadi SPSI yang sekarang itu aja juga ada 3. Ada SPSI yang dibilang SPSI-nya Pak Yoris Raweyai, ada SPSI Andi Gani, ada pula yang bilang SPSI asli 1973. Jadi fragmentasinya cukup tinggi, padahal masalah yang dihadapi sangat kompleks. Antara lain, labor law itu pelaksanaannya payah. Menyinggung sedikit tentang kalau dulu namanya zamannya Pak Tosari namanya hubungan perburuhan. Dilatar belakangi oleh di zaman revolusi industri yang masih terjadi juga di kita di awal era Orde Baru. Hubungan itu dikenal dengan nama hubungan penindasan antara buruh yang tertindas dengan si pengusaha penindas. Kemudian lahirlah ada konsep namanya hubungan perburuhan Pancasila agar pekerja buruh itu dianggap sebagai mitra. Istilah hubungan perburuhan Pancasila ini dirubah oleh Sudomo menjadi namanya hubungan industrial Pancasila karena tadi beliau itu alergi terhadap istilah yang berbau buruh. Tapi metode yang dilakukan oleh pemerintah di dalam kerangka mereduksi gerakan serikat buruh ini, dia mampu melunakkan buruh agar bekerja sesuai dengan perintah-perintah perusahaan, tapi gagal untuk memberi tekanan kepada perusahaan untuk melakukan hak-hak normatif pekerja. Ini kondisi dari sejak zamannya Pak Tosari hingga saat sekarang ini masih berlangsung. Dengan tidak menafikan ada beberapa keberhasilan di zamannya FBSI dan di zaman SPSI, tapi tantangan yang kita hadapi kini jauh lebih rumit daripada yang dialami pada era FBSI dan SPSI. Jadi menyangkut ini hubungan tidak hanya di swasta, kemudian di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, dan itu tadi realitas tadi yang namanya pekerja migran tadi. Berapa banyak orang kita yang keluar, tapi berapa banyak juga orang yang datang ke kita. Ini yang dikenal dengan misalnya di tambang-tambang itu masuknya pekerja-pekerja Cina dan di beberapa proyek-proyek bangunan. Sementara sekian dulu, Pak. Mau nanya dikit boleh, Pak? Ya, silakan. Silakan, Pak. Menurut Pak Chandra, apa tanggapan Pak Chandra? Biasanya satu negara menerima pekerja asing karena di negara itu orang setempat sudah tidak mau lagi melakukan pekerjaan itu karena kelas bawah. Dia menerima orang asing kalau memang ada 2. Pertama karena warga negara setempat sudah tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan itu karena itu pekerjaan di tingkat rendah, atau menerima pekerjaan asing karena kualifikasi orang asing itu lebih tinggi dan memang dibutuhkan. Nah, sedangkan di Indonesia tadi menerima pekerja asing di mana negara Indonesia sendiri rakyatnya masih membutuhkan. Bagaimana tanggapan Pak Chandra? Itu satu. Yang kedua, apakah buruh asing boleh membuat serikat buruh di negara lain? Satu-satu aja, takut lupa. Oke, nanti yang kedua. Oke. Mari kita lihat Malaysia, perbandingannya. Di Malaysia mereka ada istilah menghindarkan pekerjaan D2, pekerjaan yang danger dan dirty, bahaya dan kotor. Dengan demikian orang Malaysia nggak mau kerja di namanya perusahaan-perusahaan kontraktor bangunan. Didatangkanlah orang Indonesia, orang Nepal, orang Bangladesh, gitu ya.
untuk datang ke mereka karena nggak mau melakukan pekerjaan itu. Assalamualaikum. Dengar, Pak? Ya, ada putus-putus dikit. Suaranya Ini udah bagus. dengar? Lanjut. Udah bagus lagi. Oke. Jadi sebaliknya di kita, kalau di Malaysia pekerjaan mencari orang, mencari pekerja. Pekerjaan, job, mencari orang. Pencari kerja kan mencari Maaf ini agak putus-putus ini. dengan Barangkali sendirinya cuaca. bargaining lah menjadi lebih rendah. Ya. Oke. Udah bagus. Lanjut, Pak. Nggak ada gangguan lagi. Ya. Lagi musim Dengan hujan. sendirinya bargaining power-nya melemah. Suaranya, Pak? Ya, tadi putus-putus. Nah, ini udah agak Bagus bagus. lagi, udah? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Yang sekarang posisinya terbalik. Ada jobnya datang katakan dari negara tertentu. Yang katanya di dalam perjanjian G2G dengan pemerintah sudah mencantumkan bahwa dia bisa membawa sekian persen daripada jumlah pekerja. Nah, ini yang membuat problem. Walaupun dalam hal-hal tertentu bisa dimaklumi. Kenapa bisa dimaklumi? Katakan di daerah-daerah tertentu mereka kepengen cepat, jumlah orang lokal yang ada, katakan bicara di Maluku Utara atau di Papua, orang lokalnya memang nggak mencukupi, nggak sepenuhnya. Akan tetapi kalau misalnya ada pekerja di Jakarta untuk pekerja dikatakan di kontraktor di bangunan, itu satu hal yang saya kira kita perlu hindarkan, gitu ya. Kalau ditambang dalam batas-batas tertentu, is okay lah, gitu ya. Tetapi kondisi ini dengan sendirinya membawa kaitan kepada dampak kepada perlindungan yang diceritakan Pak Tosari tadi. Kita jadi abai terhadap persoalan-persoalan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Jadi sesungguhnya sebaiknya idealnya pemerintah ikut melindungi kebutuhan kerja warga negaranya. Jadi walaupun ada bargaining lain, misalnya ada kewajiban untuk menerima pekerja asing karena dia memberikan investasi, tapi harus dipertimbangkan juga bahwa orang dalam negeri juga butuh pekerjaan. Sisi-sisi ini harus diperhatikan ya Pak ya. Oke. Pertanyaan lain, buruh asing itu yang ada di Indonesia mereka membutuhkan peran serikat sosial kontrol. Di sini membutuhkan kehadiran serikat buruh sebagai lembaga sosial kontrol. Oh, jadi harus hadir 3 ya, perusahaan, kemudian pemerintah dan serikat buruh ya. Tripartit itu harus selalu bersama-sama ya supaya ada keadilan ya. Kita menganut pola tripartit tadi, Pak. Dengan demikian, ya serikat tentu memberikan input kepada pemerintah tentang persoalan-persoalan yang ada di lapangan untuk diidentifikasi dan dicarinya. Ini agak putus-putus ini. Ya, tapi memang belakangan ini kalau saya nggak begitu mengikuti, tapi sedikit banyaknya saya baca-baca pada keluhan dari berbagai pihak tentang masuknya tenaga migran, pekerja migran dari Cina, sedangkan itu pekerjaan yang memang masih dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tapi sisi lain memang barangkali tuntutan investasi dia menuntut untuk memasukkan sekian orang pekerjaan dengan banyak alasan, antara lain memang pekerjaan itu harus cepat dikerjakan, sedangkan nggak mungkin orang di setempat bisa mengerjakannya ya, macam-macam. Makanya dari serikat buruh ini selalu hadir ya untuk menengahi ya Pak, supaya semua pihak tidak merasa dirugikan. Itu kali ya.
Mungkin Pak Kai Tosari, Kai Dubes Tosari dulu yang si tanggapan. Garis besarnya sebenarnya Ustaz, ya, pelanggaran tentang aturan ketenagakerjaan baik internasional yang dari konvensi ILO maupun undangan yang di Indonesia itu sebenarnya membutuhkan kontrol dari serikat buruh. Kurang kuat suaranya Kai Dubes, bisa dikuatin dikit. Ya, jadi membutuhkan kontrol dari serikat buruh. Tetapi serikat buruhnya harus kuat, harus kompak. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, serikat buruhnya diacak-acak. Gitu. Seperti tadi dikemukakan, yang namanya federasi itu, Ustaz, minimal ada sekelompok perusahaan yang digabungkan dari berbagai serikat buruh, lalu namanya federasi. Kemudian kalau yang namanya konfederasi itu hanya satu di sebuah republik, sebuah negara. Di sini sampai 15. Siapa yang mau didengar ya? Siapa yang mau diajak? Nah, nanti siapa yang setuju dengan pemerintah, dia yang diajak. Jadi ini berarti kesanggupan para pemimpin serikat buruh itu untuk menahan diri bagaimana membuat persatuan secara kuat dengan